Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat terus dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Ibu atau ketua kelas? Oke, silakan. Baik, selanjutnya ibu akan absen ya. Nanti kalau namanya ibu panggil, kalian raise hand ya. Oke, yang pertama Carmen, Dita hadir, Gisel, Haikal, Jeman hadir, Karin, Mahen, Rehan, Tio, Via. Baik, masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya, ibu apresiasi karena kalian sudah masuk tepat waktu dan hadir semuanya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum masuk materi, ibu ingin bertanya, pernahkah kalian mendapatkan pelayanan yang kurang baik, misalnya pelayanan yang tidak ramah atau pelayanan yang terlalu lama dalam melayani? Pernah? Nah, hal tersebut biasanya membuat kita merasa tidak nyaman, bukan? Nah, di situ kita bisa melihat bahwa pelayanan itu sangat penting. Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang pelayanan prima dan pelanggan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang prosedur dan instruksi kerja. Oke, ibu akan menayangkan PPT-nya terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan? Ya. Prosedur dan instruksi kerja. Nah, pertama kita bahas tentang pengertian prosedur dan instruksi kerja. Prosedur dan instruksi kerja adalah serangkaian langkah atau tata cara kerja yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Artinya apa? Artinya setiap pekerjaan itu sudah ada aturannya, tidak boleh dilakukan sembarangan. Tujuan dari prosedur ini adalah supaya pekerjaan bisa dilakukan dengan efektif, tidak buang waktu, efisiensi, tidak boros tenaga, dan konsisten. Hasilnya sama walaupun dikerjakan dengan orang berbeda. Contoh misalnya di kantor itu ada prosedur menerima telepon. Seharus salam, sebut nama instansi. Terus yang kedua ada prosedur menerima tamu. Yang ketiga prosedur mengerjakan dokumen. Nah, kalau semua itu mengikuti prosedur, pelayanan jadi rapi dan profesional. Lalu selanjutnya ada fungsi prosedur kerja. Prosedur kerja itu punya beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah sebagai pedoman dalam bekerja, supaya kita tahu langkah-langkah yang benar. Yang kedua, menstandar proses kerja. Semua orang bekerja dengan cara yang sama. Yang ketiga, mengurangi kesalahan kerja, karena sudah ada aturan yang jelas. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Kerja jadi lebih cepat dan teratur atau terarah. Lalu yang terakhir, mempermudah pengawasan. Atasan bisa mengecek apakah sudah sesuai prosedur. Ibu mau tanya, kalau tidak ada prosedur apa yang terjadi? Betul, kerja jadi berantakan, hasilnya pun jadi berbeda-beda. Selanjutnya ada konsep ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan pekerjaan yang dilakukannya, terutama untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman, aman, dan efisien. Jadi bukan cuma kerja selesai, terus tidak memperhatikan kondisi tubuh kita, atau tidak. Kalau ergonomi tidak diperhatikan, itu bisa menyebabkan cepat lelah, sakit punggung, dan cedera kerja. Nah, selanjutnya itu ada prinsip ergonomi umum yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menggunakan tenaga seefisiensi mungkin. Yang kedua, posisi tubuh harus sesuai standar. Yang ketiga, tidak memaksakan kerja saat lelah. Yang keempat, baca indah digunakan secara optimal. Yang terakhir, istirahat jika diperlukan. Contohnya, duduk tidak boleh membungkuk terlalu lama. Yang kedua,
layar komputer harus sejajar dengan mata, dan kalau kita capek, kita tidak boleh memaksa, harus istirahat. Seperti itu. Adapun prinsip ergonomi menurut ahli, yaitu menurut Sumamur, beberapa aturan tambahan ya, seperti sikap tubuh dipengaruhi alat kerja, lalu posisi duduk yang baik itu tegak atau sedikit membungkuk. Yang ketiga, pekerjaan berdiri tidak boleh terlalu lama. Yang keempat, arah pandangan sekitar 23 sampai 37 derajat ke bawah. Gerakan kerja harus teratur. Beban kerja sesuai kemampuan tubuh. Waktu kerja ideal sekitar 8 sampai 10 jam. Nah, ini penting upaya kita bisa bekerja dalam jangka panjang tanpa merusak kesehatan. Tuh anak-anak. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam dunia kerja, yaitu pelayanan. Prosedur pelayanan prima adalah tata cara memberikan pelayanan kepada pelanggan secara tepat, cepat, dan ramah. Supaya pelayanan maksimal, kita gunakan konsep 4A, yaitu attitude, attention, anticipation, dan action. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, 4A itu tadi. Yang pertama ada attitude atau sikap. Sikap merupakan hal yang paling dasar dalam pelayanan, karena ini adalah hal yang pertama kali dilihat oleh pelanggan, yang dimana karyawan harus memiliki sikap yang baik seperti ramah, sopan, sabar, dan menghargai pelanggan-pelanggan. Selain itu, penggunaan bahasa juga harus baik dan jelas, serta penampilan harus rapi. Karena dari sikap dan penampilan tersebut, pelanggan akan menilai bagaimana kualitas pelayanan yang kita berikan. Jadi bisa dikatakan bahwa sikap adalah kunci awal dalam pelayanan. Yang kedua ada attention atau perhatian. Attention berarti kita mampu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Caranya adalah dengan mendengarkan pelanggan dengan baik, memberikan respon yang tepat, dan tetap fokus saat pelanggan berbicara. Kita tidak boleh mengabaikan pelanggan atau bersikap cuek. Dengan memberikan perhatian yang baik, pelanggan akan merasa dihargai dan diperhatikan. Untuk selanjutnya ada action atau tindakan. Merupakan bentuk nyata dari pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan. Setelah kita memahami kebutuhan pelanggan, kita harus segera bertindak. Pelayanan harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan efisien. Tujuannya adalah agar kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Jadi tidak cukup hanya mendengarkan, tapi harus diikuti dengan tindakan yang jelas. Yang terakhir ada anticipation atau antisipasi, yang dimana kita mampu mempersiapkan solusi terhadap kemungkinan masalah yang akan terjadi. Dalam pelayanan, kita tidak hanya menunggu masalah muncul, tetapi harus bisa mencegahnya. Nah, contohnya itu seperti menyiapkan jawaban sebelum pelanggan bertanya, menghindari kesalahan dalam pelayanan, dan siap menghadapi keluhan pelanggan-pelanggan. Dengan adanya antisipasi ini, pelayanan akan berjalan lebih lancar dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Di konsep 4A ini saling berhubungan dan harus diterapkan dengan secara bersamaan. Ya, kayak rangkumannya intinya, attitude itu sikap dalam melayani, attention itu perhatian terhadap pelanggan, action itu tindakan dan memberikan layanan, dan anticipation itu kesiapan menghadapi masalah. Jika keempatnya diterapkan dengan baik, maka pelayanan yang akan diberikan akan maksimal juga, pelanggan akan juga merasa puas, seperti itu. Baik, materi PPT-nya sudah habis. Kita seperti biasa ya, kuis. Silakan yang ingin menjawab bisa langsung angkat tangan, dan untuk setiap jawaban yang benar nanti akan mendapatkan poin untuk mendapat nilai kalian. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik ya. Oke, Ibu akan tayangkan soalnya. Bentar. Ibu akan tayangkan kuisnya. Sudah kelihatan? Oke. Soal pertama, siapa yang mau jawab? Oke, siapa ya? Oke, Rehat. Apa yang dimaksud dengan prosedur kerja? Silakan dijawab.
Betul. Oke, dapat poin Rehan. Ibu catat ya. Ibu catat di laptop saja. Oke, Rehan. Oke, nama panjangnya. Rehan absen berapa? 9. Oke, selanjutnya soal kedua. Mengapa prosedur kerja itu penting? Siapa yang menjawab? Oke, Gisel, silakan. Oke, benar. Agar pekerjaan lebih teratur dan mengurangi kesalahan ya. Benar. Oke, dicatat Gisel. Oke, yang ketiga. Soalnya sebutkan salah satu konsep 4A. Semuanya langsung angkat tangan. Ibu tunjuk siapa duluan ya tadi ya. Karena kegampangan gak sih 4A? Pasti ingat apa aja. Tio deh, Tio tidak pernah jawab. Silakan buat kesempatan Tio untuk menjawab. Betul, attitude. Yang paling utama ya. Oke, selanjutnya soal, ibu catat dulu ya, Tio. Baik, selanjutnya yang keempat, apa yang dimaksud dengan ergonomi? Lupa ya. Apa? Oke, baik. Karin, silakan. Betul. Cara bekerja yang nyaman dan aman. Oke, yang terakhir. Kuis terakhir. Oke, bicara dulu ya Karin ya. Yang terakhir, berikan contoh ergonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, apa ayo? Oke, Via, apa jawabannya? Betul. Contoh pendeknya seperti itu, contoh gampangnya ya. Posisi duduk yang benar, tangan buat semuanya. Oke, yang tadi menjawab siapa? Via ya? Belum ibu catat. Oke, Via. Oke. Yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjawab tidak usah khawatir. Pada kesempatan selanjutnya akan ada lagi. Jadi tetap semangat dan aktif ya. Diperhatikan, dicatat tadi materi-materinya yang ibu sampaikan ataupun yang ada di PPT. Oke. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang bertanya? Kira-kira? Ibu open question. Boleh deh, boleh. Oke, siapa? Oke, silakan. Ibu akan jawab. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan prosedur kerja dengan instruksi kerja? Nah, pertanyaan sangat bagus. Jadi perbedaannya itu, prosedur kerja merupakan langkah-langkah umum dalam suatu pekerjaan, sedangkan instruksi kerja lebih rinci dan detail dalam menjelaskan setiap langkah tersebut. Jadi instruksi kerja adalah penjabaran yang lebih spesifik dari prosedur kerja agar mudah dipahami dan dilakukan. Seperti itu. Gimana? Oke. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi? Boleh, apa? Kenapa ergonomi itu penting? Karena ergonomi itu membantu menciptakan kondisi kerja yang nyaman dan aman. Dengan menerapkan ergonomi tadi, kita bisa mengurangi kelelahan, mencegah cedera, dan membuat pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Iya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada? Nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Baik, setelah kita melakukan tanya jawab, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk memperdalam pemahaman kalian. Tugas ini bertujuan agar kalian tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu
melihat permasalahan yang terjadi dalam dunia kerja. Nah, ini adalah tugas diskusi. Jadi kalian ibu minta 2 kelompok aja, jadi 3 orang juga bisa. Habis gitu kalian akan berdiskusi dengan kelompok, hasilnya akan dipaparkan di depan. Lalu untuk perwakilan saja ya yang maju. Oke, sebelum itu ibu tayangin dulu. Nanti untuk kalian bisa lihat ulang, ibu akan share ke ketua kelas, lalu ketua kelas bisa share ke grup ya. Oke, ibu tayang terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan? Halo guys, kali ini kita akan menyaksikan video permasalahan prosedur dan instruksi kerja. Yuk kita simak videonya. Pagi, Ilsa. Aku mau bahas soal instruksi kerja yang kita terima dari manajer kemarin. Menurutku ada beberapa poin yang kurang jelas. Oh iya, Kak Ila. Aku juga merasa begitu. Misalnya, saat diminta untuk memeriksa laporan harian, prosedurnya tidak disebutkan secara rinci. Jadi aku bingung mulai dari mana. Betul, selain itu instruksi soal alur persetujuan dokumen juga terasa tumpang tindih. Kemarin aku menyerahkan dokumen ke Pak Rudi, tapi ternyata malah harus melalui Bu Lisa dulu. Iya, itu juga aku alami. Rasanya kita butuh SOP, Standard Operating Procedure, yang lebih terstruktur dan jelas, supaya alur kerja kita lebih efisien. Setuju. Menurutmu apakah kita perlu sampaikan ini ke HR atau langsung ke manajer? Mungkin kita bisa mulai dengan mengajukan diskusi internal dulu, seperti rapat kecil dengan tim. Kita buat daftar permasalahan dan usulan perbaikan, lalu sampaikan secara resmi ke manajer. Ide bagus, aku akan buat draft daftar masalah yang sering kita alami. Kamu bisa bantu tambahkan poin-poin dari pengalamanmu juga. Kalau kita punya data yang kuat, manajer pasti lebih mudah memahami pentingnya memperbaiki instruksi dan prosedur kerja. Oke, aku akan mulai susun draftnya. Semoga ini bisa jadi langkah awal untuk perbaikan kerja kita semua. Pasti. Terima kasih, Ilsa. Nah, setelah kalian lihat video tadi, ibu akan mendikte pertanyaannya, lalu kalian nanti diskusi dengan kelompok masing-masing ya. Oke, pertanyaannya, menurut kalian, apa permasalahan utama yang terjadi dalam video tersebut terkait prosedur dan instruksi kerja? Lalu jelaskan. Sudah paham atau diulang lagi? Ibu ulang lagi ya. Menurut kalian, apa permasalahan utama yang terjadi dalam video tersebut terkait prosedur dan instruksi kerja? Lalu jelaskan. Ya, baik, silakan langsung berdiskusi. Nanti kalau sudah, kalian bisa langsung memaparkan materinya ke depan. Untuk itu perwakilan saja ya, masing-masing kelompok 1 orang untuk maju ke depan. Oke, ibu share linknya dulu ya ke ketua kelas. Oke, sudah ibu share, bisa kalian langsung kerjain. Mau diskusi selama berapa menit? 20 menit cukup? Oke, 20 menit ya, ibu tunggu.
Sudah? Oke, mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang mau maju? Kelompok 1 dulu, oke silakan. Beri tepuk tangan. Lalu selanjutnya kelompok 2 silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Oke, beri tepuk tangan juga buat kelompok 2. Nah, baik, jawaban dari kedua kelompok itu sudah sangat baik. Dari hasil diskusi tersebut, kita dapat memahami bahwa permasalahan utama dalam video disebabkan oleh instruksi kerja yang tidak jelas dan prosedur kerja yang belum tersusun dengan baik. Hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan, kesalahan, serta menghambat proses kerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memiliki prosedur dan instruksi kerja yang jelas, rinci, dan sistematis agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, karena waktu kita juga udah hampir habis, jadi Ibu mau sedikit menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini, yaitu prosedur dan instruksi kerja merupakan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan agar lebih efektif dan efisien. Dalam penerapannya, kita juga perlu memperhatikan ergonomi agar pekerjaan menjadi lebih nyaman dan aman. Selain itu, pelayanan prima dapat dilakukan dengan menerapkan konsep 4A tadi, yaitu attitude, attention, action, dan anticipation agar pelanggan merasa puas. Baik, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu harap juga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya dipahami, tetapi juga bisa diterapkan baik di sekolah maupun nanti di dunia kerja. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.